Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mempruning sebuah bahan bonsai loa. Nah, bahan bonsai loa ini ditangani dengan teknik cutting. Cuma untuk di cabang-cabang pokoknya, cabang-cabang utamanya paling dilakukan teknik tracking. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, tujuan dari pemruningan ini adalah untuk memeratakan pencahayaan di ranting-rantingnya, karena ada ranting-ranting kecil yang mau dipakai tapi ternaungi oleh ranting-ranting yang sudah ngelos, maka perlu kita buka untuk pencahayaannya. Kalau ini tidak kita lakukan, maka akan terjadi mati ranting untuk ranting-ranting yang ternaungi. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, umur dari bahan bonsai loa ini sudah hampir 3 tahun. Cuma dipelihara hanya di dalam pot. Dan untuk penanganannya seperti yang saya bilang tadi, hanya dilakukan teknik cutting dan tracking. Saya tidak melilitnya dengan kawat untuk mengarahkan percabangannya, karena kalau bahan bonsai loa terlambat pembukaan kawatnya, biasanya bekas luka di kulit kambiumnya, bekas kawatnya itu susah menghilangnya. Jadi saya memilih teknik cutting. Tapi kalau teknik cutting kita lakukan jika kita sedikit mempunyai bahan bonsai, biasanya kita akan bosan nunggunya, teman-teman. Kalau kita melakukan teknik cutting, sebaiknya bahan bonsai kita agak banyak. Kalau bahan bonsai kita banyak, sambil kita nunggu yang pertama, biasanya yang lain sudah pesat pertumbuhannya, tak terasa sudah pesat pertumbuhannya. Di samping itu, kalau kita banyak memelihara bahan bonsai, biasanya salah satunya ada yang bagus pertumbuhannya, dalam artian titik tumbuhnya, posisinya bagus-bagus. Kalau kita hanya pelihara 1-2, nanti kalau titik tumbuhnya kurang bagus, biasanya kita akan bosan menanganinya. Tapi kalau kita mewiringnya, kita bisa arahkan titik tumbuhnya kemana yang mau kita kehendaki, dapat kita arahkan. Bagi teman-teman yang belum tahu tekniknya, mungkin kedepannya akan saya buatkan tekniknya atau videonya untuk mengarahkan titik tumbuhnya agar pas, dalam artian lebih tepat posisinya. Nah, kalau sudah di perantingan seperti ini, titik tumbuh dari loa itu cukup rapat, teman-teman. Kalau sudah masuk di perantingan, biasanya kita lebih mudah menemukan titik tumbuh yang pas. Di samping untuk membuka pencahayaan, tujuan pemruningan ini juga untuk meremajakan daunnya, teman-teman. Karena di sini daunnya sudah mulai menua, ada bercak-bercak kekuningan begini, itu berarti ada suatu penyakit yang menyerang tanaman loa kita.
kita harus pruning ya, walaupun bisa diinsek tapi lebih baik kita pruning teman-teman, karena untuk pencahayaannya juga akan lebih merata. Di samping itu kita bisa melihat pergerakan dari alur percabangannya. Kalau ada yang kurang tepat bisa kita perbaiki. Oh ya, bahan bonsai loa ini adalah hasil dari budidaya cangkok. Nanti setelah di pruning akan saya perlihatkan untuk keseluruhan dari bahan bonsai loa ini, baik dari segi percabangannya, gerak dasarnya maupun perakarannya. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, untuk proses pemruningannya kita percepat dulu agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, demikianlah penampilan bahan bonsai loa ini setelah di pruning. Untuk proses pemruningannya saya cukupkan sampai di sini agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Sebenarnya masih banyak daunnya yang perlu saya habiskan. Nah, sekarang kita lihat tampilannya dari dekat. Bahan bonsai loa ini berbatang twin. Untuk percabangannya masih banyak yang perlu saya besarkan, dan untuk liukannya masih perlu diperbaiki karena saya menanganinya dengan teknik cutting. Saya tidak melakukan pengawatan untuk pengarahan cabangnya. Oke, demikian dulu video yang dapat saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.